Kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu integral. Kali ini saya akan membahas tentang integral tentu. Adalah integral dengan batas-batas integrasi yang sudah ditentukan, yaitu batas bawah maupun batas atasnya. Dengan dinotasikan seperti pada gambar ini, yaitu integral dengan batas bawah A dan batas bawah B dari fungsi fx. Maka hasilnya adalah hasil integrasi dari fungsi fx dengan batas bawah A dan batas atasnya B. Maka hasilnya nanti adalah fungsi yang nilai variabelnya diganti dengan batas atas dan dikurangi dengan batas bawahnya. Di mana di sini dituliskan bahwa A dan B adalah batas bawah integrasi dan batas atas integrasi. Kemudian ada beberapa sifat yang perlu kita pahami dan ketahui untuk mempermudah persoalan di dalam menyelesaikan soal-soal integral tentu. Yang pertama, ini adalah integral dengan batas bawah A dan batas atas B, dengan C itu merupakan konstanta kalikan fungsi fx. Nah, karena C merupakan konstanta, maka konstanta ini bisa dikeluarkan dari integral. Kemudian pada akhirnya nanti kalau sudah dicari nilai dari integral fx, dikalikan kembali dengan konstanta yang kita keluarkan tersebut. Kemudian yang kedua, ini bentuk dari dua buah fungsi yang diintegralkan, misalnya di sini fungsi fx dan fungsi gx, kemudian bisa dipisahkan, ya, masing-masing, yaitu fungsi fx yang diintegralkan ditambahkan dengan fungsi gx yang diintegralkan dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B. Sifat yang ketiga, apabila ada dua buah operasi dari dua integral, di mana batas bawah yang pertama itu A, batas atasnya C dari fungsi fx, dan yang kedua itu batas bawahnya C, batas atasnya B dari fungsi yang sama, maka bisa disederhanakan menjadi fungsi dari fx saja, namun batasnya kita gabungkan menjadi batas bawah A dan batas atasnya B. Kemudian sifat yang keempat itu adalah suatu integral dengan batas bawah A dan batas atas B itu bisa dibalik batasnya dengan syarat kalau tandanya itu menjadi negatif, ya, negatif, dan menjadi batas bawahnya B, batas atasnya A, maka nilainya akan menjadi sama saja. Kemudian sifat yang kelima, apabila variabel fungsi itu berbeda namun fungsinya itu sama dengan batas atas dan batas bawah yang sama, maka kedua fungsi atau kedua integral itu juga merupakan integral yang identik ataupun punya nilai yang sama. Kita lihat contohnya. Contoh yang A ini, saya punya integral dengan batas bawah 1, batas atas 3 dari fungsi e kuadrat min 1 per e kuadrat ditambah dengan integral batas bawah 3 dan batas atas 5 dari fungsi e kuadrat min 1 per e kuadrat. Nah, kalau kita lihat dia punya fungsi yang sama di sini. Fungsinya sama. Kemudian punya batas atas yang pertama dan batas bawah yang kedua itu punya nilai yang sama, sehingga ini bisa digabungkan menjadi bentuk yang sederhana seperti ini, yaitu integral dari batas bawah 1 dan batas atas 5 dari fungsi e kuadrat min 1 per e kuadrat. Kemudian pangkat yang ada di bawah ini bisa dinaikkan menjadi pangkat negatif supaya lebih mudah untuk diintegralkan. Nah, selanjutnya diintegralkan
X kuadrat menjadi 1/3 X pangkat 3, kemudian min X pangkat min 2 menjadi 1/X. Karena tadi min dengan min, maka di sini menjadi plus. Kemudian kita cantumkan lagi batas bawahnya 1 dan batas atasnya 5. Ini nanti untuk mengganti variabel X yang ada, ya. Kita gantikan di sini. Yang pertama kita gantikan dengan batas atasnya terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya, kemudian dihitung, dioperasikan, hasilnya adalah 48/15. Contoh yang berikutnya, kalau yang diintegralkan misalkan fungsinya fungsi trigonometri, misalnya di sini integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya pi/3 dari cos X plus cos 3X. Maka di sini bisa kita pisahkan antara cos X dan cos 3X-nya seperti ini, supaya bisa lebih mudah diselesaikan. Kemudian integral dari cos adalah sin X dengan batas atasnya pi/3, batas bawahnya 0, ditambah dengan integral dari cos 3X adalah 1/3 sin 3X dengan batas atas pi/3 dan batas bawahnya 0. Nah, kemudian batasan ini kita masukkan ke dalam hasil pengintegralannya tadi, sehingga sin pi/3 dikurangi sin 0 ditambah 1/3 sin 3 pi/3 min sin 3 kali 0. Maka hasilnya adalah seperti ini, yang hasil akhirnya adalah setengah akar 3. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari integral tentu tadi digunakan untuk menentukan luas daerah dan volume benda putar. Kita lihat materi luas daerah. Ini ada dua buah kurva, yaitu kurva fx dan kurva dx. Kemudian kita akan mencari daerah yang diarsir, di mana ini dibatasi oleh dua batasan, yaitu batasan A ya sebagai batas bawah dan batas atasnya adalah B, sehingga luas daerah yang diarsir ini merupakan luas daerah ABCD dikurangi luas daerah dari ABFE, sehingga hasilnya yang diarsir ini. Maka ini hasilnya adalah suatu dari bentuk pengintegralan dari fungsi fx dengan batas bawah A dan batas atas B dikurangi dengan fungsi gx batas bawah A dan batas atasnya B ya. Kemudian karena batasannya sama, ini kedua fungsi ini bisa digabung seperti ini ya, bisa digabung, sehingga secara umum untuk menentukan luas daerah adalah integral dari batas bawah A dan batas atasnya B dari fungsi fx dikurangi fungsi gx, atau nanti diganti fx ini sebagai fungsi 1 atau y1 ya, kemudian gx ini diganti sebagai fungsi yang kedua atau y2. Nah, contoh soalnya seperti ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat min 2x dan y sama dengan 6x min x kuadrat. Nah, di sini dalam penyelesaian yang y pertama ini kita anggap saja sebagai y1, dan yang persamaan yang kedua yang ini kita anggap sebagai y2. Sehingga yang pertama yang akan kita cari adalah perpotongan dari kedua kurva tadi ya. Namun yang kita cari adalah absisnya saja atau nilai x-nya saja. Sehingga di sini untuk mendapatkan perpotongan kita buat persamaan bahwa y1 sama dengan y2. Sehingga dibentuklah persamaan seperti ini. Kemudian ini kita pindah ruaskan menjadi persamaannya 2x kuadrat dari x kuadrat ditambah x kuadrat min 8x dari min 2x min 6x sama dengan 0, sehingga diuraikan menjadi x kali 2x min 8 sama dengan 0, sehingga diperoleh
nilai X yang pertama itu adalah 0 dan nilai X yang kedua itu adalah 4. Yang berikutnya baru kita tentukan luasnya. Nah, luasnya bisa langsung kita ambil dari pengurangan dari kedua buah fungsi tadi, Y1 dan Y2-nya. Ya, sehingga hasil pengurangannya adalah menjadi seperti ini, yaitu 8x min 2x kuadrat dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 4, ya. Sehingga diintegralkan 8x menjadi 4x kuadrat min 2x kuadrat menjadi min 2/3 x pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya 4, sehingga hasilnya menjadi 21/3. Ya, ini bisa ditambahkan satuannya adalah satuan luas. Yang berikutnya, bagaimana dengan volume benda putar? Nah, untuk volume benda putar ini nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama mengelilingi sumbu X, ya, dan yang kedua nanti yang mengelilingi sumbu Y. Untuk yang mengelilingi sumbu X atau diputar secara mendatar atau horizontal, ini mempunyai bentuk atau rumusan seperti ini. Jadi volumenya sama dengan Pi. Kenapa Pi? Karena bentuknya adalah dari hasil benda putar, dari batas bawah A, batas atasnya B, kemudian dari fungsi fx, namun jangan lupa dikuadratkan. Atau secara umum adalah volume itu Pi dengan batas bawah A, batas atas B, Y kuadrat. Nah, seandainya ada dua buah fungsi kurva fx dan dx, ini juga bisa kita menjadi pengurangan dari kedua kurva, tapi tetap dengan masing-masing dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Kita lihat contohnya. Hitunglah volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 5x min x kuadrat min 4 dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Artinya ini diputar secara mendatar. Nah, yang pertama kita cari titik potong dari kurva tersebut terhadap sumbu X-nya, yaitu dengan cara kita buat persamaan X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0, kemudian kita uraikan atau kita faktorkan sehingga diperoleh X yang pertama adalah 1, X yang kedua adalah 4. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam rumusan dari volume benda putar, yaitu V sama dengan Pi kalikan integral dengan batas bawah 1, batas atasnya 4 dari Y kuadrat. Y itu adalah dari fungsi kurva tadi, dari fungsi kurva ini, sehingga 5x min x kuadrat min 4 dikuadratkan, ya, dikuadratkan, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, kalau sudah dikuadratkan, maka langkah selanjutnya kemudian diintegralkan, ya, diintegralkan menjadi 1/5 x pangkat 5 dari x pangkat 4 min 5/2 x pangkat 4 dari 10x pangkat 3 plus 11x pangkat 3 dari 33x kuadrat min 20x kuadrat dari 40x plus 16x dari integral 16. Kemudian kita cantumkan batas bawahnya 1 dan batas atasnya 4. Kemudian kita masukkan nilainya dari 4, ya, ke dalam variabel x ini dan 1 ke variabel x juga, sehingga didapatkan pada saat nilai 4 dimasukkan diperoleh 12 8/10, dan pada saat 1 dimasukkan diperoleh 4 7/10, sehingga dikurangkan hasilnya menjadi 8 1/10 pi, ya,
satuan volume. Kemudian yang berikutnya, kalau volume benda putar tadi yang mengelilingi sumbu Y, ya, atau diputar secara vertikal. Nah, ini menjadi rumusannya seperti ini. Volume adalah P dengan batas bawah A, batas atas B dari fungsi Fy. Kalau tadi fungsinya adalah Fx, sekarang Fy pangkat 2 dy. Atau volume itu adalah P dengan batas bawah A, batas atas B dari fungsinya menjadi X kuadrat, ya, dy. Begitu juga nanti kalau fungsinya ada dua. Yang pertama ada Fy, yang kedua ada Gy. Ini juga tinggal dikurangkan saja, X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Nah, misalnya seperti ini. Hitunglah volume benda putar yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 min E kuadrat, sumbu Y, garis Y sama dengan 0, garis Y sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Nah, karena kurvanya ini tadi adalah Y sama dengan, maka ini harus kita ubah menjadi X sama dengan, ya, menjadi X sama dengan terlebih dahulu. Kemudian batasannya di sini sudah diketahui 0 dan 2. 0 dan 2. Sehingga untuk menentukan volume benda putar tidak perlu kita mencari titik potong terhadap sumbu Y karena sudah diketahui. Langsung kita masukkan ke dalam rumusannya, yaitu V sama dengan P dari integral batas bawah 0, batas atasnya 2, dari E kuadrat. Nah, karena bentuknya sudah E kuadrat, maka langsung kita masukkan saja Y min 4. Y min 4, kemudian langsung kita integralkan. 4 diintegralkan menjadi 4Y, min Y diintegralkan menjadi 1/2 Y pangkat 2. Kemudian masukkan batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Sehingga hasilnya dimasukkan 2, ya. 2 kali 4 8 min 2 kuadrat 4 bagi 2 8 dikurang 2 adalah 6, ya. Kemudian kalau 0 kita masukkan maka hasilnya adalah 0. Kemudian dikalikan dengan Pi, maka hasilnya adalah 6Pi satuan volume, ya. Demikian yang saya sampaikan berkenaan dengan integral tentu dan penggunaannya, yaitu untuk menentukan luas daerah maupun volume benda putar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.